Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya Anggraini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang presentasi kami Dancepad Controller, yang dimana manajer proyek kami ialah Bapak Muhammad Fajri Amirul. Dan untuk anggotanya, saya sendiri Tasya Anggraini sebagai ketua, lalu ada Pratiwi, Iksan, Raffi, Wira, Dodi dan Morris untuk di tim anggota saya pada Dancepad Controller ini. Lalu selanjutnya deskripsi project akan dibacakan oleh Triwiranda. Untuk Triwiranda silahkan. Oke, di sini saya menjelaskan deskripsi project. Game ini merupakan game berbasis 3D yang kami beri nama Wak Dance. Dalam proyek game yang kami kerjakan ini hanya menggunakan satu pemain saja untuk bermain. Cara memainkan game ini dengan menginjak panah pada alat controller atau menekan panah pada tombol keyboard sesuai dengan posisi panah yang jatuh dan mengenai butonnya. Untuk skor kami memiliki 4 macam penilaian, yaitu gagal, keren, biasa, mantap. Untuk setiap penilaian mendapatkan poin yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Triwiranda. Selanjutnya kepada saya, nama saya Iksan Husaini. Selanjutnya, luaran yang dihasilkan. Luaran dari proyek kami adalah software game yang bernama Wak Dance, yaitu games yang menyesuaikan pijakan kaki dengan panah yang jatuh pada butonnya, dengan diiringi musik serta hardware berupa kontrol Dancepad. Ini adalah tampilan main menunya, dan ini adalah tampilan audio settingnya, dan ini adalah gameplay game Dancepad-nya, dan ini adalah resultnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dibacakan pada Dodi. Pada Dodi kami persilahkan. Baik, pada presentasi kali ini perkenalkan, nama saya Diudi Afran. Peran saya dalam PBL ini dalam pengerjaan karakter 3D-nya ya guys ya. Lalu dalam pengerjaan karakter 3D ini saya menerapkan sistem yang ada di learning, yaitu salah satunya low poly yang saya aplikasikan ke dalam karakter ini ya. Jadi awalnya pembuatan karakter ini tuh dari kotak yang disusun berjajar sesuai yang pernah disampaikan pada learning, lalu serta subdivision untuk memperhalus dan pembuatan karakternya ya. Lalu kemudian selanjutnya setelah pembuatan karakter ini saya menerapkan mengambil ide, termasuk dari topinya ini saya mengambil ide dari karakter ninja One Piece, mengambil topinya. Lalu untuk pembuatan karakter saya desain sendiri. Lalu untuk memberikan shading serta tekstur pada karakter ini saya menambahkan color dan prinsip BSDF. Lalu kemudian memasukkan riggingnya ini saya menggunakan manual, jadi satu-satu gitu dari atas kepala sampai tangan dan kakinya. Lalu pembuatan animasi gerakannya itu saya membuat manual juga, dan ada beberapa pergerakan yang saya menggunakan tracking gerakan saya sendiri dan mengambil beberapa referensi dari YouTube gerakannya dan saya aplikasikan ke dalam karakter ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Raffi Akbar. Di sini saya akan menjelaskan histori pelaksanaan proyek. Pada minggu pertama, di hari pertama kami membuat konsep, kemudian di hari kedua kami diskusi konsep, kemudian di minggu kedua kami diskusi konsep kembali, kemudian di hari kedua pembuatan game design,
Di hari ketiga pembuatan logo, kemudian di minggu ketiga konsultasi dengan pengajar animasi dengan Pak Sarupi, kemudian hari berikutnya tanggal 23 pembuatan aset button di Unity, kemudian di hari yang sama pembuatan opening game. Selanjutnya di minggu keempat pembuatan kode program ritme di game Unity, kemudian dilanjutkan pembuatan modeling movement karakter di Blender, dan selanjutnya pembuatan main menu button di Unity. Kemudian pada minggu 5 pengumpulan aset game, dan di hari berikutnya melanjutkan pembuatan aset game. Segitu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh Pratiwi Wijaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Prati Fortuna Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres pengerjaan proyek. Yang pertama ini ialah foto dokumentasi saat berdiskusi. Yang kedua ini ialah saat sedang memulai mengerjakan proyek. Selanjutnya juga, dan yang foto terakhir ialah diskusi kembali untuk proyek selanjutnya. Selanjutnya ialah kendala dan solusi selama pengerjaan. Kendala yang dihadapi selama pengerjaan proyek, yang pertama ialah kurangnya device yang dimiliki anggota kelompok. Selanjutnya kurangnya pengetahuan mengenai hardware yang digunakan, yaitu Arduino. Selanjutnya ialah kurangnya pemahaman tentang pembuatan game dan controller. Lalu, solusi yang digunakan sebagai pemecah masalah dan kendala ialah kami menggunakan device kampus semaksimal mungkin, mencari tahu kepada dosen dan teman-teman yang sudah mengerti Arduino ataupun alat controller, dan yang terakhir adalah mencari tahu di modul dan juga platform seperti di YouTube ataupun Google. Baik, selanjutnya ialah keterkaitan dengan proyek. Yang pertama ialah animasi 3D. Keterkaitan animasi 3D dengan proyek ini adalah proses pembuatan animasi dan editing. Selanjutnya ialah kecerdasan buatan, mengatur sistem kerja controller. Selanjutnya ialah pelajaran manajemen proyek yang membantu dalam membuat alur dan aturan dalam pengerjaan proyek. Selanjutnya ialah pemrograman game, pemrograman controller pada gamepad. Selanjutnya ialah pelajaran pemrograman objek, proses pembuatan kode dalam pemrograman game. Selanjutnya ialah perangkat keras pembuat controller untuk alat pijakan kaki untuk menghubungkan game dengan microcontroller Arduino. Dan yang terakhir ialah pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila selama pengerjaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Morris. Kepada Morris dipersilakan. Mas, saya Morris Santeku Sagala, dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai luaran yang dihasilkan. Yang pertama adalah aset-aset yang kami gunakan dalam pembuatan game. Di sini yang pertama terdiri dari display yang kami gunakan untuk pilihan lagu maupun untuk audio setting. Yang kemudian di sini ada button OK untuk mengkonfirmasi penggunaan. Lalu ada button next untuk ke menu tampilan selanjutnya. Ada button kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ada button yang kami gunakan untuk memilih lagu. Lalu ada button yang kami gunakan untuk audio setting. Kemudian button yang kami gunakan untuk menjadi arrow, dan juga button yang kami gunakan untuk mengkonfirmasi dalam gameplay di dalamnya. Yang terakhir kami memiliki aset logo game itu sendiri. Jadi aset-aset ini kami buat menggunakan Adobe Illustrator. Dan untuk selanjutnya berupa alat controller. Di sini kami membuat alat controller dancepadnya menggunakan bahan-bahan aluminium foil dan juga papan kayu triplek yang kami rakit menggunakan banyak alat, bisa gerenda, gergaji, dan tentu saja kami mengutamakan keselamatan dalam pekerjaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi.
Terima kasih kepada Fratiwi, dan kali ini saya kembali lagi untuk menjelaskan mengenai kontribusi setiap anggota. Yang pertama, ketua yaitu Tasya Anggraini yang bertugas membuat sound setting di Unity dan alat controller. Kemudian Ihsan Husaini yang bertugas membuat rhythm game Unity, membuat gameplay dan alat controller. Kemudian Morris Santiago membuat desain logo, desain background, edit video dan alat controller. Untuk Fratiwi bertugas membuat konsep dancepad serta laporan presentasi untuk dancepad dan juga untuk alat controller. Untuk DoD bertugas membuat karakter game di Blender dan juga alat controller. Lalu ada Triwiranda yang bertugas membuat song selection dan alat controller. Yang terakhir, Raffi Akbar membuat alat controller. Oke, terima kasih untuk Morris sudah menjelaskan tentang kontribusi untuk pada tim PBL pada kali ini. Nah, untuk kesimpulannya, dengan mengerjakan project game ini kami mendapatkan banyak kendala. Namun dari kendala tersebut kami mendapatkan banyak pelajaran berharga yang dapat mengimprovisasi kami mulai dari soft skill hingga hard skill. Lalu ilmu yang kami dapatkan di dalam proyek ini sangat banyak dan sangat berkaitan dengan beberapa mata kuliah yang ada di semester 4 ini. Sekian dari saya, Tasya Anggraini, si PBL dan Sped Control kami. Lebih baik dan kurangnya mohon maaf jika ada perkataan atau salah kata dari tim saya maupun saya. Dengan begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.